Pekan ini publik kembali dikejutkan dengan penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam OTT KPK di Semarang, Jawa Tengah. Fadia jadi tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan peristiwa bermula saat suami Fadia, Miktarudin Ashraf Abu, yang juga anggota DPR RI, dan anaknya Muhammad Sabik Ashraf, yang juga anggota DPRD Pekalongan, membuat perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya. KPK mengungkap perusahaan itu menerima total 46 miliar rupiah dari kontrak dengan Pemkab Pekalongan. Dari 46 miliar rupiah itu, 19 miliar rupiah dinikmati oleh keluarga Bupati. Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi. Ya, bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR. Serta dengan demikian, saudara FAR tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada sekretaris daerah, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Itu yang disampaikan oleh saudari FAR pada saat memberikan keterangan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas presumptio aures de iure, teori fiksi hukum. Terlebih FAR adalah seorang bupati atau penyelenggara negara selama 2 periode, serta 1 kali menjabat sebagai wakil bupati periode 2011-2016. Litbang Kompas menghimpun data dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Datanya menunjukkan sejak pelantikan kepala daerah di tahun 2025, sudah ada 8 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan. Korupsi yang acap kali bermula dari godaan gratifikasi dan suap memang menjadi tantangan bagi kepala daerah. Data lain dari KPK menunjukkan hingga Desember 2025 ada 5.824 objek gratifikasi yang dilaporkan dengan nilai total 16,4 miliar rupiah. Dari jumlah itu, nilai yang sudah ditetapkan menjadi milik negara senilai 11,3 miliar rupiah atau hampir 70% dari laporan yang masuk. Dari jenis gratifikasi, yang paling dominan dilaporkan adalah uang, voucher, logam mulia, atau alat tukar lainnya. Data lain menunjukkan sebanyak 1.100 perkara gratifikasi sudah ditindak oleh KPK dari tahun 2005 hingga 2025. Meski jumlahnya fluktuatif setiap tahun, puncak penindakan terjadi pada 2018 sebanyak 169 perkara, disusul pada 2019 dengan 119 perkara. Setelahnya, tren penindakan cenderung turun. Pada tahun 2020 terdapat 55 perkara gratifikasi yang ditindak, sebanyak 65 perkara di 2021, 100 perkara di tahun 2022, turun jadi 85 perkara pada 2023, 63 perkara pada 2024, dan 48 perkara di tahun 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Dan pekan ini saudara, publik kembali dikejutkan dengan penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam OTT KPK di Semarang, Jawa Tengah. Dan mirisnya saudara, sejak pelantikan kepala daerah di tahun 2025 sudah ada 8 kepala daerah yang terkena OTT KPK. Litbang Kompas menemukan fakta jika korupsi yang acap kali bermula dari godaan gratifikasi dan suap jadi tantangan bagi kepala daerah. Kita akan bahas soal ini bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Mas Yohan Wahyu, dan juga ada peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Bung Zainur Rohman. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita miris ya, banyak juga yang lapor mendapatkan gratifikasi, yang lapor mendapatkan suap, Mas Yohan. Tapi kemudian ini tidak sebanding juga, ternyata lebih banyak juga yang kemudian kasus korupsi
yang menjerat kepala daerah. Kalau kita lihat ini ada trennya ya, gratifikasi suap ini jadi godaan, awal korupsi kepala daerah. Nah, data apa yang kemudian ditemukan oleh Litbang Kompas terkait dengan korelasi itu? Termasuk juga kalau kita sudah melihat ada tren ini pemerintah kabupaten nih, mulai dari Kabupaten Bekasi tadi kan visualnya, Kabupaten Pati, dan yang terakhir ini ada Kabupaten Pekalongan. Gimana nih Mas Yohan? Ya, Adisti, inilah gambaran bagaimana perilaku korupsi tidak mudah dihilangkan ya ketika kekuasaan sudah di tangan ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita memasukkan juga apa yang dilakukan Kejaksaan Agung, sebenarnya total ada 9 kepala daerah ya. 8 kepala daerah itu dijerat OTT KPK, 1 kepala daerah, wakil kepala daerah di Bandung itu juga dijerat oleh Kejaksaan. Jadi kalau kita tarik benang merah, memang ada satu penyebab utama. Kalau kita juga merujuk ya kajian Litbang Kompas juga kajian oleh KPK, itu salah satunya adalah karena biaya politik yang terlalu mahal bagi kepala daerah untuk menggapai kekuasaan di kontestasi politik di pilkada. Kalau dari kajian itu rata-rata misalnya kepala daerah tingkat kabupaten kota itu sekitar 50 miliar. Itu lebih lagi kalau kemudian gubernur rata-rata dia 50 sampai 100 miliar. Nah, kalau kita bandingkan dengan pendapatan resmi misalnya ya oleh kepala daerah yang menjadi resmi oleh negara, itu kan kurang lebih 5 miliar ya kabupaten kota dalam satu periode. Jadi bisa dibayangkan Adisti ketika proses elektoral mereka membutuhkan biaya politik yang mahal, padahal secara insentif yang mereka dapatkan sebenarnya jauh dari itu. Nah, ini yang kemudian banyak celah yang menjadikan kepala daerah dengan kewenangan yang didapatnya, dengan akses yang dia kuasai, akses politik yang dia kuasai, terutama terhadap akses anggaran, ini yang menjadi celah bagaimana kemudian praktek-praktek korupsi dan suap itu menjadi sesuatu yang wajar. Bahkan publik kita, kalau kita baca dari hasil survei Kompas di November 2025, itu sebenarnya nggak kaget kalau kepala daerah itu melakukan korupsi. Jadi ini menarik ya, hampir 70% respondennya mengatakan biasa saja karena sudah bisa ditebak kepala daerah korupsi itu ya wajar dalam tanda kutip ya, karena sudah seringnya. Jadi responden sudah menormalisasi begitu ya Mas Yohan ya? Mungkin karena kebiasaan ya berita-berita kepala daerah itu identik dengan korupsi ya lebih ke tidak kaget gitu ya. Tapi menormalisasi tidak, karena memang ada satu pertanyaan, jika kepala daerah terjerat korupsi dan selama ini dia berprestasi, apakah prestasinya itu tetap diakui oleh responden? Tidak. Jadi hampir 60% responden itu mengatakan tidak bisa diakui, ternyata karena mereka korupsi. Jadi bisa dibayangkan korupsi itu menjadi alat ukur keberhasilan seorang kepala daerah. Ketika dia sudah berprestasi, sudah membangun wilayahnya gitu ya, tapi ketika dia terbukti terjerat korupsi, apa yang sudah dia raih itu hapus begitu saja karena mereka korupsi. Itu bagaimana publik di satu sisi mereka tidak kaget kalau ada kepala daerah korupsi, tapi di sisi yang lain mereka tidak menormalisasi sebenarnya. Jadi mereka melihat korupsi ini menjadi alat ukur apakah seorang kepala daerah itu berhasil atau tidak. Ketika secara integritas dia bermasalah, itu rekam jejak dia itu terhapus semua, terutama prestasi-prestasi yang dia lakukan nih. Nah, ini yang menarik Adisti, karena beberapa dari 9 atau 8 kepala daerah yang dijerat KPK. Sebagian besar memang kalau kita merujuk data KPK juga hasil survei penilaian integritas, itu memang sebagian besar itu wilayahnya rentan untuk terjadi penyelewengan gitu ya. Kalau berdasarkan survei penilaian integritas, hanya 2 yang relatif terjaga ini kategorinya sudah tinggi gitu ya, tidak rawan gitu. Nah, ini salah satunya adalah di Pekalongan yang nilai survei penilaian integritasnya itu sudah 80 angkanya, itu masuk kategori terjaga. Itu pun terbukti kan, masih saja terjadi korupsi. Jadi memang upaya-upaya pencegahan seperti halnya yang dilakukan KPK dengan survei penilaian integritas itu memang positif, tapi tidak kemudian menafikan mata kita bahwa wilayah yang terkategori terjaga pun potensi korupsi tetap terjadi gitu.
Oke, ini miris sekali begitu ya. Responden kita bahkan 70% mengaku tidak kaget lagi ketika kemudian kepala daerah ini korupsi begitu ya. Tentu ini mencoreng sekali begitu warga yang memang sudah punya kepercayaan, menaruh kepercayaan, memberikan suaranya pada saat itu pilkada untuk bisa kemudian menyerahkan daerah mereka begitu untuk bisa dibangun, dikelola, tapi kemudian nyatanya malah ada aksi-aksi korupsi semacam ini. Bung Zainur Rohman, Anda sepakat memang betulkah biaya politik yang sangat tinggi pada saat kontestasi kepala daerah ini juga menjadi faktor utama mengapa kepala daerah ini melakukan korupsi begitu ya, terjerat kasus korupsi dan dalam tanda kutip ya mau gak mau harus balik modal? Ya Mbak Adisti, tentu dari berbagai penelitian high cost politik itu menjadi salah satu faktor ya. Tetapi kan faktor-faktor itu tidak tunggal. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa korupsi di daerah terus berulang. Salah satunya adalah absennya pengawasan ya. Tidak ada pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Apalagi kalau ada politik dinasti di sana. Anaknya anggota DPRD, suaminya adalah politisi yang sudah lama beroperasi di daerah itu. Keluarganya memegang bagaimana pengelolaan pemerintahan di daerah, termasuk dari sisi juga aspek bisnis, mengatur pengadaan barang dan jasa. Jadi nggak ada check and balances, fungsi kontrol nihil, sehingga kekuasaan itu cenderung digunakan untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Jadi ini memang kompleks. Yang kedua Mbak Adisti, yang saya ingin komentari adalah apa sih yang menjadi penyusun atau yang menyebabkan terjadinya high cost politik ya. Saya lihat dua paling besar, itu yang pertama adalah vote buying Mbak Adisti. Betul ada kebutuhan untuk menyuap pemilih dalam bentuk serangan fajar, amplop sembako gitu ya. Tidak bisa sekadar kesalahan itu diletakkan kepada pemilihnya. Ada yang kedua, faktor kedua Mbak Adisti, yaitu kepala daerah ketika mereka berkontestasi juga banyak mengeluarkan modal politik dalam bentuk kandidasi buying Mbak Adisti, yaitu membeli perahu untuk pencalonan. Kepada siapa mereka membeli? Memberi dukungan itu kepada parpol atau gabungan partai politik. Mereka butuh tanda tangan ketua umum dan sekjen. Kalau tadi ada data dari Litbang Kompas, saya juga punya sumber data yang mengatakan bahwa vote buying itu memang besar, tetapi kandidasi buying juga tidak kecil. Kandidasi buying membeli parpol itu nilainya juga miliaran rupiah. Sehingga ketika dua pembelian ini bertemu, terjadilah kebutuhan pengeluaran 30-50 miliar untuk menjadi seorang calon kepala daerah terpilih. Nah itu kemudian menyebabkan mereka berupaya untuk mengembalikan modal atau memupuk kekayaan untuk kontestasi berikutnya di level yang lebih tinggi. Atau juga untuk memodali anggota keluarganya berkontestasi. Kalau dia adalah bupati, dia memodali anaknya untuk nyalon di DPRD, memodali suaminya untuk berkontestasi di DPR RI misalnya. Jadi menurut saya ini memang sangat kompleks dan tidak tunggal faktor penyebabnya, sehingga juga perlu penyelesaian masalah sesuai dengan karakteristik faktor-faktor penyebabnya. Mbak Adisti. Oke, harus ada penyelesaian masalah sesuai dengan karakteristik permasalahannya. Jadi bagaimana kemudian agar celah-celah semacam ini begitu ya, walaupun saya bisa mengatakan ya klise begitu, supaya ini nggak terulang lagi, nggak ada celah-celah lainnya begitu. Ya, yang pertama dari sisi desain politik. Ini kan sekarang elit-elit kita menawarkan kepada rakyat untuk pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, tetapi oleh DPRD. Saya pertanyakan usulan itu Mbak Adisti, kenapa? Karena sekarang pun dengan pemilihan langsung, parpol itu minta jatah kepada para calon dalam bentuk kandidasi buying. Nilainya saya dengar bahkan ada yang mencapai bukan miliaran, puluhan miliar. Kalau nanti menjadi pemilihan tidak langsung sepenuhnya oleh DPRD. Saya membayangkan itu nilainya nanti akan bisa naik berkali-kali lipat, Mbak Adisti. Jadi hanya memindahkan dari vote buying menjadi kandidasi buying gitu. Jadi menurut saya yang perlu diselesaikan yang pertama adalah menjawab
kandidasi buying itu, menghilangkan, mengurangi. Dengan bagaimana caranya? Yaitu ancam dan tegakkan ancamannya terhadap parpol yang menerima atau meminta pemberian dari calon kepala daerah. Bentuknya apa? Bagi calon kepala daerah terpilih didiskualifikasi. Bagi parpolnya harus ada sanksi, misalnya tidak dapat mencalonkan kepala daerah di periode berikutnya atau periode yang berjalan gitu. Yang kedua adalah saya pikir selain untuk mencegah mereka jual beli suara, harus ada demokratisasi internal partai politik. Ya, parpol itu harus dibiasakan untuk adanya pemilihan internal, bagaimana mereka mengusulkan kadernya untuk menjadi calon-calon pemimpin, bukan mengambil, mohon maaf nih, misalnya dari artis, tokoh agama, pemodal, pengusaha gitu, tetapi dari kadernya. Artis nggak apa-apa asal dia kader, tokoh agama silakan asal dia kader gitu ya, pengusaha nggak apa-apa asal memang dia adalah kader yang sudah menjalani proses kaderisasi. Sekarang nggak ada seperti itu, Mbak Adisti, semuanya tergantung ketua umum dan sekjen partai. Nah, yang kedua, Mbak Adisti, itu adalah di sektor pemilih. Vote buying, membeli pemilih, itu kan juga menjadi komponen yang besar. Rakyat itu geram terhadap korupsi kepala daerah. Rakyat sangat menolerir ketika ada vote buying, ketika ada serangan fajar, ketika ada amplop. Ini kan kontradiktif. Kalau rakyat menolak korupsi kepala daerah, tolong hukum calon-calon kepala daerah yang membeli suara rakyat. Nah, satu bagian yang menurut saya penting lagi, Mbak Adisti, sedikit lagi tambahan, terkait dengan korupsi di Kalongan ini memang sedikit berbeda dari kebiasaan, Mbak Adisti. Biasanya kan KPK menggunakan pasal 12B huruf besar misalnya terkait penerimaan gratifikasi atau suap. Nah, yang sekarang disidik oleh KPK di Pekalongan ini, KPK menggunakan pasal 12 huruf I kecil terkait dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini, Mbak Adisti, saya lihat meskipun jarang digunakan pasalnya, praktek seperti ini banyak terjadi di daerah, di pusat, di BUMN. Bentuknya adalah pejabat punya perusahaan, baik itu di atas namakan keluarga atau orang lain. Nah, perusahaan itu ambil proyek di tempat dia menjabat, itu pidana. Nah, sebenarnya juga tidak baru-baru amat ya, ketika KPK kemarin menyampaikan, oh kasus Pekalongan ini baru, enggak baru. Yang ini sudah common terjadi ya? Ada kasus dulu sudah diselesaikan oleh KPK juga, Mbak Adisti, Banjarnegara, Bandung Barat, Kota Bima, itu kepala daerahnya menggunakan perusahaan yang sudah atas nama keluarga, atas nama orang lain untuk mengerjakan proyek. Akibatnya apa? Pasti dimenangkan, diistimewakan, tidak ada yang berani menegur, kemudian merugikan keuangan daerah. Sehingga ini memang butuh ya pemahaman kepada para pejabat negara, jangan ikut ambil proyek untuk kepentingan pribadi di tempat dia menjabat. Kalau memang misalnya dia adalah seorang pengusaha, ya silakan perusahaannya ambil proyek di tempat lain. Ya tentu juga tidak boleh dengan menyuap ya. Silakan ikut ambil proyek di perusahaan swasta. Bisa gitu ya. Misalnya perusahaan outsourcing juga bisa menjadi penyedia barang dan jasa di perusahaan swasta. Tapi jangan kalau dia bupati mengambil proyek di tempat dia menjabat. Kalau ambil proyek di tempat dia menjabat, Mbak Adisti, ya semua orang takut untuk tidak meloloskan dia. Pasti diloloskan perusahaan itu. Gak ada yang mau nyenggol ya. Itu sebagai betul, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, itu pidana, Mbak Adisti. Nah ya, ini juga menarik begitu untuk dibahas. Mas Yohan, kalau kita lihat ada iming-iming soal proyek yang tadi disebutkan oleh Bung Zainur Rohman, perusahaan keluarga yang notabene ini dalam tanda kutip perusahaan keluarga sang kepala daerah begitu. Ada juga iming-iming uang, logam mulia, LM seperti yang kita ketahui, kemudian ada voucher fasilitas mewah yang kemudian kerap ditawarkan kepada kepala daerah. Nah, apakah Litbang Kompas juga menemukan siapa saja yang masuk dalam lingkaran dalam tanda kutip untuk menggoda kepala daerah? Ya, kalau kita lihat banyaknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, itu pasti inner circle dari kepala daerah itu yang menjadi salah satu sumber terpilih atau terjeratnya seorang kepala daerah ya dari kasus-kasus OTT yang dilakukan KPK gitu ya. Jadi saya sepakat tadi Mas Zainur, hulu dari persoalan ini adalah partai politik. Jadi memang
perlu political engineering, misalnya desain regulasi nanti ke depan itu bagaimana memaksa partai politik dalam konteks melakukan rekrutmen politik sekaligus kaderisasi politik. Jadi bayangan saya, misalnya partai itu harus dipaksa untuk kemudian menyiapkan kadernya untuk kontestasi kepala daerah 5 tahun ke depan misalnya. Jadi selama ini, Adisti, tidak ada syarat anggota partai untuk kepala daerah. Ini agak berbanding terbalik dengan caleg. Caleg itu harus ada, caleg itu di undang-undang ada syarat anggota partai, harus menjadi anggota partai. Meskipun tidak diatur durasinya. Misalnya besok pemilu, hari ini Baru saya daftar. katanya dari daftar bisa gitu ya. Itu caleg. Kalau kepala daerah tidak ada aturan. Syarat menjadi anggota partai politik. Nah, ini ke depan mestinya kepala daerah ya anggota partai politik gitu ya. Bayangkan kalau itu ada syarat itu, kemudian ada syarat durasi minimal. Jadi minimal kepala daerah itu adalah calon kepala daerah yang diusung partai adalah kadernya sendiri yang sudah menjadi kader minimal 5 tahun misalnya. Jadi partai itu dipaksa menyiapkan kadernya untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini dari sisi hulu ya, rekrutmen. Jadi memaksa partai untuk kemudian ya mau nggak mau harus menyiapkan kader internalnya. Jadi semua partai itu akan berlomba-lomba gitu ya untuk kader partai menyiapkan kadernya untuk kontestasi di pilkada. Yang kedua, kompetensi harus masuk juga di undang-undang ya, nggak sekedar pendidikan ya, rekam jejak misalnya. Dia misalnya menjadi pengurus partai atau pernah jadi kepala daerah di level bawahnya misalnya. Jadi tidak ada alasan misalnya di kasus Pekalongan dia tidak tahu apa-apa yang ngurusin sekretaris daerah, padahal kita tahu rekam jejak dia sebelum jadi bupati dia wakil bupati di Pekalongan. Jadi ini kompetensi menjadi sesuatu yang sesuatu yang dibutuhkan ya, keniscayaan agar publik juga melihat selain dia punya kapasitas politik sebagai kader yang sudah disiapkan oleh partai, dia juga punya kapasitas pengelolaan pemerintahan, ya pengalaman rekam jejak itu. Jadi semakin sempit, semakin detail syarat kepala daerah itu akan semakin menguntungkan buat publik gitu ya, karena publik bisa membanding-bandingkan gitu ya. Selama ini kan tidak, proses rekrutmen tadi Mas Zainur bilang kandidasi buy-in gitu ya, karena memang proses pembelian tiket itu memang lebih mahal, bahkan mungkin sama mahalnya dengan pembelian suara pemilih gitu ya. Nah ini kan ketika undang-undang memotong ya, lebih mensimplifikasi bahwa harus kader partainya, ya mau nggak mau semakin mengkerucut partai gitu ya, semakin mengkerucut calonnya dari internal. Jadi perintah undang-undang selama ini kan tidak ada. Jadi harus ada perubahan regulasi itu ya untuk bisa kemudian memperketat. Nah, dari sisi pengawasan, saya pikir juga pemilih itu selain punya right to vote, bisa dibayangkan kalau mereka juga punya right to recall. Ya. Jadi hak pemilih untuk menyatakan merecall mandatnya terhadap kepala daerah yang menang di pilkada, misalnya 1 tahun, 2 tahun, ketika melihat kebijakan-kebijakan kepala daerah atau dalam kasus kepala daerah melakukan penyelewengan tidak sesuai aspirasi publik, pemilih bisa melakukan recall. Jadi ini yang sebenarnya hak pemilih juga untuk melakukan recall, tidak hanya sekedar right to vote, hanya memilih, tapi juga dia juga pemilih juga punya kesempatan untuk merecall. Ini untuk mengimbangi posisi legislatif yang mungkin masih tumpul dari sisi pengawasan gitu ya. Saya sepakat tadi memang salah satu faktornya adalah tumpulnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, terutama yang dilakukan oleh legislatif. Jadi karena kan syarat pencalonan itu misalnya 20% sampai 25% kursi legislatif, itu mereka akan menguasai parlemen, ya otomatis fungsi pengawasan menjadi tumpul. Tapi kalau ini diimbangi dengan right to recall bagi pemilih, ini sedikit banyak menyeimbangi gitu ya, meskipun nanti di undang-undang mungkin bisa diatur persyaratannya, tidak mudah memang right to recall, tapi setidaknya pemilih punya hak untuk merecall
pemimpinnya yang dianggap sudah menyeleweng dari janji-janji politiknya gitu. Nah, bagaimana Bung Zainur Rahman, Anda melihat itu tumpulnya pengawasan bisa diimbangi dengan hak warga masyarakat mereka di sana untuk bisa merecall pemimpinnya ketika memang sudah tidak on the track, termasuk juga soal partai politik, ada regulasi yang harus kemudian dibenahi soal rekrutmen kepala daerah, jangan sampai kemudian asal popularitasnya saja besar kemudian dicomot begitu ya, tanpa ada penggemblengan di partai politik yang kemudian memilihnya, termasuk juga soal saya miris begitu ketika kemudian yang di kasus Pekalongan ini beliau pernah menjadi wakil bupati tapi kemudian kesaksiannya beliau hanya menjalankan kegiatan seremonial, soal fungsi dan segala macam sebagai kepala daerah ini dijalankan oleh sekretaris daerah. Ini sungguh miris sekali. Ya, yang pertama terkait dengan kaderisasi ya. Saya setuju ya bahwa parpol itu tidak bisa lagi asal comot. Parpol harus menggunakan mekanisme kaderisasi yang baik, berjenjang, yang kemudian terukur. Tidak bisa kemudian seorang kepala daerah itu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin gitu. Nah, yang kemudian sekarang kita lihat di kasus Pekalongan ini, beralasan bahwa dia tidak tahu, padahal dia adalah seorang dokter hukum gitu. Yang kedua terkait dengan pengawasan. Pengawasan yang tumpul di Pekalongan itu karena menurut saya kuatnya politik dinasti di sana. Tetapi itu bukan kemudian menjadi penghalang ketika publik berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, termasuk misalnya melaporkan kepada KPK ketika ada dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah peran pers yang juga sangat penting untuk mengungkap bagaimana jalannya pemerintahan di sana gitu. Nah, sedikit lagi Mbak Adisti, menurut saya ini KPK juga perlu membuat efek jera gitu ya. Yang pertama, keluarganya yang terlibat harusnya juga dijerat. Dengan pasal apa? Pasal penyertaan gitu ya. Jadi memang dia bukan seorang penyelenggara negara yang sedang dalam kondisi konflik kepentingan, misalnya suami dan anak, tetapi dia turut serta dalam tindak pidana itu ya, sesuai dengan pasal 20, 21 di KUHP nasional, itu mereka termasuk pelaku penyerta gitu ya. Di pasal 21 di sana dikatakan kalau ikut memberikan bantuan terhadap melakukan pidana, itu juga dapat dipidana. Yang kedua Mbak Adisti, korporasinya Mbak Adisti, ini juga perlu dijerat secara pidana gitu ya. Tidak bisa kemudian korporasinya itu dibiarkan begitu saja melenggang, padahal korporasi itu digunakan untuk melakukan pidana dan telah memperoleh banyak sekali keuntungan selama ini Mbak Adisti. Nah, yang ketiga adalah KPK perlu menggunakan pendekatan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Semua aliran uang hasil korupsi ini harus dapat dirampas dan dipulihkan, dikembalikan kepada negara agar siapapun yang menikmati hasil korupsinya tidak dapat menikmati gitu ya. Kalau itu sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, ya mereka harus mengembalikan dari uang pribadinya. Sehingga menurut saya ini kasus Pekalongan ini harusnya menjadi pembelajaran untuk yang kesekian kali dari sisi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Karena ini menjadi modus yang umum gitu ya. Cara untuk menguruk keuntungan oleh para pejabat salah satunya adalah dengan membuat perusahaan bayangan yang perusahaan itu ikut dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang kemudian keuntungannya itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Jadi Mbak Adisti, saya lihat ini momentum yang baik bagi KPK untuk menunjukkan kepada semua pejabat penyelenggara negara agar mereka hati-hati di dalam menjalankan kekuasaan kewenangannya. Dan yang kedua, bagi Republik Indonesia sangat penting untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang paket politik, undang-undang parpol, undang-undang pemilu Mbak Adisti, agar itu tadi bagaimana kaderisasi, bagaimana kemudian juga pengambilan keputusan di internal, bagaimana penegakan kode etik, itu bisa berjalan Mbak Adisti. Tidak seperti selama ini semuanya ditentukan dengan popularitas atau dengan kapasitas kapital modal gitu ya. Sehingga ini sebenarnya tahun-tahun yang sangat menentukan apakah Indonesia bisa memperbaiki diri atau kembali terjerembab kepada persoalan yang sama terus-menerus, yaitu korupsi politik. Mbak Adisti. Oke, ini kita akan lihat bagaimana kemudian KPK tidak hanya soal menjerat bagaimana sang kepala daerah, tapi juga orang-orang penyertanya, termasuk juga soal aliran dana yang kemudian bisa dijerat dengan dugaan TPPU. Terima kasih peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Bung Zainur Rahman telah bergabung bersama kami, dan juga ada peneliti dari Litbang Kompas, Mas Yohan Wahyu telah juga bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi.
Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Pemerintah akan mengevakuasi